Baik, materi hari ini tentang strategi dan teknik untuk mencari literatur. Buat yang di belakang, kalau nggak begitu kelihatan, nggak begitu dengar, silahkan boleh maju ke depan, nggak masalah. Nah, oke. Diam. Gantian kita ngomongnya ya. Kalau saya ngomong, teman-teman diharapkan diam karena ini kelas besar. Dan saya nggak mau pakai mic karena mengganggu kelas sebelah. Ini yang akan menjadi learning objective kita hari ini. Setelah mengikuti kuliah pagi hari ini, teman-teman akan memahami alasan kenapa sih kita harus mencari literatur. Tahu alasannya. Yang kedua, tahu tentang bagaimana strategi dan tekniknya. Nah, karena saya yakin teman-teman sudah akrab dengan dunia internet dan juga di perpustakaan. Hanya saja kita cari yang sumbernya itu bisa dipercaya, yang tepat, yang baik, bisa kalian gunakan. Gitu ya. Nah, ini 4 hal yang akan kita pelajari hari ini, kita akan diskusikan. Yang pertama, alasan tentang mencari literatur, kemudian bagaimana strategi menggunakan keyword. Tentu teman-teman sudah terbiasa dengan hal itu. Tetapi kalau kemarin mungkin mencari hal-hal umum, sekarang kita akan mencoba menggunakan keyword untuk mencari literatur ilmiah. Kemudian ada yang disebut dengan literatur abu-abu. Apa itu literatur abu-abu atau grey literatur? Kita nanti akan diskusikan ini. Nah, grey literatur ini yang perlu kita hindari karena itu bukan merupakan sumber yang baik. Oke. Dan yang terakhir nanti ada algoritma Boolean, salah satu cara mencari literatur dengan menggunakan mesin pencari seperti Google, Bing, atau teman-teman mungkin pakai yang lain. Nah, ini alasan untuk mencari literatur. Kenapa kita harus cari literatur? Literatur harus kita cari kalau kita mau mencari atau membahas topik tertentu. Mulai sekarang sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang akademisi, jika teman-teman nanti diminta ngomong di depan, ngomong ke masyarakat, terjun ke masyarakat, atau melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah, semua yang teman-teman lakukan, semua yang teman-teman katakan, itu bukan lagi menurut pendapat teman-teman sendiri. Karena kalian masih belajar. Saya juga masih belajar. Maka apa yang kita lakukan sebagai seorang akademisi, semua harus berdasarkan sumber yang relevan. Itu yang akan membedakan kita dengan orang-orang yang tidak jelas dalam tanda kutip. Tidak jelas artinya, di situ kamu lihat nggak ada sesuatu di situ. Mana yang bisa dikutip? Ada hoax dan yang lain kita nggak tahu. Maka kalau dengan ilmiah bisa dipertanggungjawabkan kebenaran. Apa yang kita katakan itu betul. Ya, jadi maka kita perlu mencari literatur yang benar. Kalau teman-teman ditanya, kenapa sih kita harus sarapan? Oh, kita harus sarapan karena kalau kata kakek saya nanti gini-gini. Nggak bisa dipertanggungjawabkan omongan kakeknya. Walaupun mungkin kakekmu seorang profesor misalnya, atau seorang dosen di bidang kesehatan misalnya, tapi nggak bisa dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman di lapangan pengalaman mungkin sekarang belum, di 1 bulan 2 bulan pertama mungkin belum, tapi nanti teman-teman ini kan semua kelasnya sarjana, yang profesi masih ditambah profesi juga untuk yang teman-teman nurse. Kalian pasti akan disuruh ke lapangan, pasti minimal 4 kali, itu pasti, dan mandiri. Ngapain? Memberi edukasi ke masyarakat. Ngomong soal apa terserah, mulai dari ngajarin anak kecil sikat gigi, makan yang benar, jajan yang enggak sembarangan, cuci tangan yang benar, dan kegiatan-kegiatan lain terkait kesehatan. Nah, semua hal yang disampaikan itu nanti kalau di lapangan pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan lebih. Kenapa sih saya nggak boleh makan ini? Kenapa sih saya harus cuci bersih luka saya? Misalnya buat teman-teman perawatan besok ada pelatihan perawatan luka. Kenapa harus dicuci bersih? Kenapa harus pakai air mengalir? Nggak boleh pakai apa namanya? Misalnya dibersihin pakai tangan atau pakai tisu.
Nanti akan ada alasan-alasan lagi. Nah, teman-teman kalau tidak terbiasa mencari literatur yang betul, maka kalian bingung mau jawab dengan apa. Sekarang masyarakat sudah semakin kritis. Nanti ditanya sumbernya siapa, sumbernya mana, dari mana, dan itu. Nah, teman-teman, tidak hanya terkait dengan, oh saya belum membuat skripsi kok, masih 3 tahunan, 4 tahun lagi, jadi nggak usah mikir kayak gini. Enggak, bukan masalah itu. Tetapi yang membedakan kita sama orang biasa yang tidak menempuh pendidikan adalah apa yang kita katakan itu bersifat ilmiah. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian teman-teman nanti dengan mencari literatur kalian bisa tahu sebenarnya topik tertentu itu sudah dikaji atau belum sih? Sudah diteliti atau belum sih? Sudah banyak orang ngomongin atau belum sih? Kayak kemarin sedang ada wacana ternyata Pertalite habis naik harganya jadi apa? Dampaknya ke pemakaian tadi malam lagi trending di Twitter. Boros. Bisa dipertanggungjawabkan enggak? Ya, enggak selesai cuma pikiranmu sendiri. Yang tadinya 7.600 beli 10.000 dapat 1, sekian liter, sekarang cuma dapat 1 liter. Yang tadinya berangkat 1,5, 10.000 bisa untuk pulang balik, sekarang cuma buat sampai setengah jalan aja, jadi seakan-akan boros. Tapi itu sudah sampai level nasional ngomongnya, nggak bisa dipertanggungjawabkan toh. Nah bahkan dari pihak Pertamina ngomong akan dicek tentang kualitas itu, tapi kita ngomong harus berdasarkan penelitian dulu atau uji laboratorium dulu. Gitu. Karena dikhawatir dipertanyakan kenapa harga sudah naik tapi kok malah bikin boros, ini jangan-jangan kualitasnya makin jelek nih gitu. Pertalite itu kan 92 oktannya, kalau bensin dulu 88. Jadi kok harganya makin mahal tapi kok kualitasnya dianggap makin jelek. Nah, tidak bisa dipertanggungjawabkan omongan tersebut atau pendapat tersebut, harus lewat uji laboratorium. Baru habis itu ngomong, enggak kok tetap bagus kok, atau mohon maaf kemarin produksi salah atau apa, itu nanti. Sama seperti ini, teman-teman perlu ketika ngomong apapun harus berdasarkan hasil penelitian, harus berdasarkan sumber yang jelas. Jangan sampai kita sebagai mahasiswa atau akademisi justru memberikan yang kurang tepat. Nah ini kemudian yang kedua adalah tentang keyword. Kalau di teman-teman di depan teman-teman sudah ada laptop, ada gadget, ada handphone, ada tablet, dan yang lain, terus kalian mau mencari literatur, diharapkan untuk mempermudah literatur tersebut dicari. Kemarin saya sudah sempat contohkan, simulasikan ketika kita mau mencari untuk Mendeley menggunakan keyword, kata kunci. Kata kunci ini akan mempermudah teman-teman di dalam mencari sumber yang mau kalian cari dengan tepat. Misalnya, mau mencari tentang misalnya kalau keperawatan tadi ada luka, menyembuhkan luka lewat Google. Ketika teman-teman menuliskan menyembuhkan luka atau cara menyembuhkan luka, cara merawat luka, maka yang muncul apakah hasil penelitian saja? Nah, yang muncul apa kemungkinan kalau dokter bisa muncul, website kecantikan bisa muncul, gitu. Parenting website juga bisa muncul. Misalnya anaknya jatuh, gimana sih cara merawat luka anak? Yang jurnal mungkin juga ada, yang betul-betul muncul. Atau justru dari how to wiki how to, misalnya itu juga bisa. Jadi random. Mesin pencari seperti Google itu kayak dalam tanda kutip kayak tong sampah besar banget. Kamu bisa cari apapun ada di situ. Kalau kita hanya menuliskan cara merawat luka, ya semua hal tentang merawat luka bakal muncul. Tidak semuanya kita butuhkan. Tapi kalau kita nggak ngerti, kita bisa pakai itu sebagai sumber. Oh, cara merawat luka gimana, kan kamu mahasiswa keperawatan, harusnya tahu dong. Saya baru semester 1, Pak. Itu pun baru 1 bulan. Saya belum dapat mata kuliah itu, belum diajari ini. Tapi kamu kan malu mau bilang kayak gitu. Saya marahin mahasiswa saya saat itu ketika ngomong kayak gitu. Saya mahasiswa gizi, Pak. Bu, di Posyandu. Dan belum dapat mata kuliah itu saya nggak bisa jawab.
Terus ibu-ibu harus tanya ke siapa kalau di depannya hanya ada dia? Dan dia sudah percaya kamu mahasiswa kesehatan, maka saya tahu kamu bisa menjawab. Nah, hasil jangan pernah ngomong kayak gitu lagi, walaupun kamu semester 1, semester 2 dan yang lain. Jangan merasa nggak mampu karena orang lain di luar jauh lebih tidak mampu tanya ke kamu. Nah, yang kamu ketahui adalah mungkin kamu nggak ngerti apa-apa tentang cara merawat luka atau belum tahu, tapi kamu bisa googling. Nah, googling apa yang cara yang benar biar nggak memberikan informasi yang salah dalam tanda kutip atau tidak bisa dipertanggungjawabkan ketika yang kalian citasi, yang kalian gunakan sebagai sumber ternyata dari How to Wiki misalnya. Oh, ibu kalau buat perawat luka, oh ini seperti ini caranya, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oh, bu, pakai daun-daunan bu, diremes-remes, kemudian kan keluar cairnya itu bu. Tapi yang dibaca ternyata cara merawat luka secara tradisional. Nggak selesai yang dibaca, hanya cara merawat luka saja. Nah, apakah bisa dipertanggungjawabkan? Tentu enggak. Perkara itu ternyata bisa menyembuhkan atau enggak menyembuhkan, ya itu perkara hal yang lain. Sama seperti ada keluarga diabetes di sini. Ya. Pernah dengar daun insulin? Orang yang diabetes, banyak orang ingin menyembuhkan keluarganya yang kena diabetes dengan konsumsi daun insulin. Ya, pernah. Ada yang pernah mempraktekkan merebus daun insulin? Pernah? Cuma tahu aja. Ya wes, itu saya nggak bisa ngasih contoh. Ada pernah tahu tentang kembang bunga tumbuh di pinggiran got, warnanya putih? Buat apa? Obatin apa? Bunganya kecil, putih, panjang, obat mata. Ada bunga namanya bunga kitolot, kalau saya tidak salah spelling. Itu dicari oleh banyak orang. Kalau matamu merah, tetesin getahnya aja, nanti sembuh. Ya nggak kerasa sakit lagi. Ya betul. Tapi jaringannya mati. Kalau nggak sekarang bahwa cara menyembuhkan cara menyembuhkan mata iritasi secara tradisional adalah dengan ditetesi getah daun bunga gitu. Bisa mungkin suster atau teman-teman yang buka laptop. Bunganya warnanya putih di pinggir kok ada, terbukti toh. Makanya kita apa dari Google ya untuk mata minus, untuk mata katarak. Mata minus itu ketika cahaya nggak masuk pas, sehingga kita nggak begitu kelihatan dan jelas sesuatu. Itu masa bisa diobati dengan tetesan getah. Dan itu dipercaya betul. Itu ada di Google. Orang yang nggak ngerti, aduh mata saya kok merah terus minus, dan dapat kacamata seperti ini, dan itu dipercaya betul teman-teman. Itu dipercaya betul dan itu ada. Nah, bagi kita tidak disarankan meditasi yang kayak gitu. Atau ketika sebelum kalian kuliah di sini masih sekolah atau teman-teman suster masih ada karya yang lain, barangkali teman-teman mempercayai hoax, mempercayai kepercayaan lokal, mempercayai budaya, silakan. Tapi tugas kita sebagai akademisi adalah mengkritisi itu. Itu sebenarnya betul nggak ya? Sebenarnya betul nggak ya pakai itu? Tidak disarankan karena ternyata itu menyebabkan nekrosis. Nekrosis itu kematian sel. Memang nggak terasa sakit karena selnya mati. Kalau dilanjutkan lagi, risiko kebutaan. Nah, kalau teman-teman masih mempercayai, yang mau bohong, karena saya dulu pernah sembuh. Berapa orang yang sembuh dari proses seperti itu? Nanti di dalam penelitian ada arahnya kayak gitu lagi. Dari 120 sampai 30 orang ini iritasi semua misalnya. Karena jendela dibuka, sebelah bakar sampah, ada debu dan yang lain, iritasi semua kompak. Coba diteteksi dan kita waktu. Berapa yang sembuh? Penelitian itu nanti kayak kalau yang sembuh lebih dari 95%, misalnya, bolehlah kita ngomong itu efektif. Tapi kalau ternyata hanya sebut sedikit, jalan. Sama seperti merokok itu membahayakan kesehatan.
Tapi nanti selalu ada alibi dari orang yang merokok. Kan saya penyebar kebenaran merokok. Saya 90 tahun nggak pernah. Iya kan? Kakek ini sendiri, tapi ya kakek orang lain ini. Ya, karena di dalam penelitian tidak punya sifatnya satu kelas pasti. Kamu merokok sampai hidup tua pun mungkin tetap. Tapi bisa jadi kamu baru merokok 1 hari 2 hari, mungkin akan cobaannya akan berbeda. Nah, tetapi secara mayoritas diketahui kalau merokok menjadi utama karena masalah tersebut. Jadi yang kita perlu tahu. Itu nanti kalau cari Google, merokok itu aman untuk kesehatan bahkan meningkatkan imunitas ada. Tapi sumbernya dipercaya atau enggak? Sumber yang relevan atau enggak, yang baik. Nah itu kita caranya kita ngomong ke masyarakat seperti itu. Kalau di dunia gizi itu banyak sekali hoax ataupun mitos-mitos yang itu sangat-sangat dipercaya oleh masyarakat. Mohon maaf kalau teman-teman mungkin ada yang masih mengalami kehilangan itu secara tidak sengaja. Indonesia bagian timur misalnya. Ketika ibunya seorang wanita habis melahirkan, ada budaya bahwa 40 hari masa nifas itu setelah melahirkan ibu tersebut harus naik ke dipisahkan dengan anaknya dari keluarga utama itu naik ke rumah pohon dan di bawah rumah pohon itu dikasih as untuk mensucikan, untuk mengobati luka, untuk apa-apa. Kalian mungkin perawat tapi kenapa kayak gitu? Itu mungkin karena kita nggak melakukan hal ini, tapi di sana melakukan hal ini. Dan itu menjadi penyebab utama kematian ibu dan bayi. Tapi orang belum tahu, orang nggak tahu. Dari di asal disingkirkan dari keluarga utama, dipisahkan dulu selama beberapa hari, beberapa waktu, kemudian di bawah itu diasap pakai daun-daun tertentu, bakar daun. Nah, masa pembakaran itu bagi ibu melahirkan dari bayi itu ternyata menjadi sesuatu yang menyebabkan kematian itu. Itu yang perlu kita edukasi. Tapi itu maaf nih teman-teman di sini banyak dari Indonesia. Tetapi bukan berarti kalian langsung kontra cara yang ngomong nanti harus diatur. Ya, karena itu sudah terkait sama budaya. Sama seperti orang Jawa itu juga banyak bukan hal yang ya dari kacamata orang itu tidak begitu benar. Mulai dari sapi dikasih botol wali, jamu-jamuan dibutuhin ibu dan yang lain. Nah, itu nanti membuat hubungan anak dan itu jadi sekali lupa pahit dan yang lain. Atau parenting, teman-teman kalau belajar semakin mendalami nursing, ilmu nursing atau ilmu gizi, teman-teman bakal dilatih untuk kritis. Tidak semua di sekitar kita atau bahkan mungkin keluarga kita itu yang kita sudah yang dilakukan itu sudah belum tentu. Ya, seperti saya baru punya anak usia 1 tahunan, ayah saya ngomong, saya suka kopi. Kasih kopi nggak apa-apa karena dulu kamu ketika bayi tak kasih kopi. Satu kopi. Saya langsung menentang enggak, karena sampai usia SD pun tidak butuh asupan kafein. Saya ibu hamil dan anak tidak diharapkan asupan kafein dan lain-lain. Tapi orang tua toh kamu sehat. Itu yang akan menjadi perlawanan kita. Toh kamu ini atau masyarakat seperti melakukan hal serupa. Kita perlu mencari ketika nanti teman-teman diterjunkan ke lapangan, membuat karya ilmiah, membuat tugas postingan tertentu di sosial media atau apapun itu, silahkan ngomong, nulis, menyampaikan pendapat, menyampaikan ide, menyampaikan jawaban kalau ada yang tanya, semua berdasarkan literatur. Itu yang akan membedakan kita dengan orang yang tidak kuliah, khususnya kuliah kesehatan. Gitu ya. Nah, ini untuk mempermudah maka pakai keyword. Nanti kita coba kalau waktunya masih ada kita belajar simulasi sebentar cara menggunakan keyword. Ini juga keyword digunakan untuk mencari di informasi yang tepat gitu ya. Tidak semua sumber itu sama. Tidak semua sumber itu sama-sama berkualitas.
Ya tadi tentang daun, tentang ini itu kita anggap tidak relevan. Terus menjadi salah satu solusi kalau misalnya kita mau mencari di mesin pencari atau menggunakan algoritma Boolean. Ini nanti kita akan belajar ini dan database pusat-pusat. Kalau mesin pencari seperti tadi saya bilang, Google itu sebagai salah satu contoh mesin pencari yang familiar di kita. Itu semuanya ada. Semuanya ada. Kalau database, dia hanya menjadi sumber literatur-literatur yang sahih, yang benar, yang tepat. Hanya saja sama saja dengan mesin, sama saja dengan penyimpanan. Dia isinya database yang banyaknya minta ampun, belum tentu kita akan pakai semuanya. Kita akan belajar cara mencarinya nanti. Ini seperti, maaf ya teman-teman, nanti kalau yang di belakang nggak begitu kelihatan, ini sudah saya rekam, akan saya upload di YouTube, teman-teman bisa lihat maksudnya itu apa gitu ya. Tentang keyword dan strategi untuk mencari literatur. Ini dua karya penelitian saya. Yang pertama, ketika saya dulu S1 di Undip, sarjana harus lulus dengan membuat satu penelitian dan karya ilmiah. Ini karya ilmiah saya dulu 2011. Kemudian ini karya ilmiah saya kemarin ketika saya kuliah di UGM 2016. Ini karya ilmiah. Nah, karya ilmiah saya, hasil penelitian saya tentang tikus yang dibikin hiperkolesterol, terus kemudian penelitian tentang aktivitas fisik dengan jantung koroner di Indonesia. Nah, ini sudah diterbitkan dalam jurnal. Teman-teman nanti diharapkan kalau ngomong berdasarkan ini. Model-model yang seperti ini. Misalnya, kata siapa orang-orang kalau dia nggak kena serangan jantung harus rajin olahraga. Itu kan pendapat umum kan? Olahraga penting untuk menjaga kesehatan jantung. Kata siapa? Apa alasannya? Bisa jawab? Mungkin enggak, mungkin belum. Maka jawablah dengan literatur seperti ini. Kalian cari literatur, kemudian kalian baca. Apa sih hubungan antara aktivitas fisik dengan penyakit jantung? Kenapa orang yang aktivitas fisiknya tinggi, serangan jantung kayak Martis itu, atlet badminton, meninggal ketika latihan badminton. Ya kemarin. Atau beberapa pesepak bola meninggal di lapangan. Meskipun beberapa juga kemarin selamat, seperti Christian Eriksen ketika Euro kemarin, kalau kalian lihat. Atau kemarin ketika laganya Barcelona, penontonnya kena serangan jantung, 2 sekaligus. Kok bisa atlet loh, kok bisa sakit kena serangan jantung? Tapi kenapa orang yang pemalas juga bisa kena? Nah, terus harus aktif atau tidak? Perlu aktif. Ternyata dari penelitian saya, dibuktikan bahwa kalau kamu nggak aktif, cuman sedentary, duduk kuliah kayak gini seharian gitu, di kos capek, duduk lagi, tidur lagi, tidak melakukan hal apapun. Olahraga terakhir kapan? Kemarin ketika SMA. Ya, olahraganya ketika SMA. Itu satu. Ternyata orang-orang yang seperti itu, yang sedentary lifestyle, gaya hidupnya sedenter, itu ternyata risiko untuk terkena penyakit jantung di masa depan itu tinggi. Taruhlah misalnya 3, nah, angkanya 3 misalnya. Saya nggak begitu hafal. Angkanya 3 misalnya. Tetapi ketika kita terlalu aktif, terlalu keras di dalam aktivitas fisik dan olahraga, ternyata risiko penyakit jantung jadi 5. Misalnya, tapi saya tidak begitu ingat angka. Males kena, makin aktif, terlalu aktif, makin kena. Nah, terus harus gimana? Nah, kan gitu. Di sini diberikan hasil penelitian saya pada sekitar 32.000 orang di Indonesia. Itu ternyata membuktikan bahwa aktivitas fisiknya yang moderat. Kalau kita bukan atlet. Moderat itu gimana? Moderat itu aktivitas fisik sedang. Seperti lari, jogging, renang, voli, senam, dan yang lain.
setiap hari minimal 30 menit saja. Tapi 5 kali dalam 1 minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, aktivitas fisik setengah jam. Sabtu, Minggu, istirahat. Habis itu Senin, Selasa, Rabu. Itu justru risiko untuk penyakit jantungnya turun drastis. Malah jadi 0. Hampir 0. Jadi malah jadi baik. Terlalu malas, tinggi. Terlalu aktif, makin tinggi. Maka harus dibikin moderat. Aktivitas fisik moderatnya seperti apa? Di penelitian saya ini ada. Kemarin teman-teman nurse yang lulus kemarin ini, wisuda kemarin, ada banyak yang mengambil penelitian tentang aktivitas fisik. Seberapa banyak sih harusnya kita beraktivitas fisik? Itu maka kita bisa ngomong itu. Seperti anjuran pemerintah, olahraga aktivitas fisik minimal 30 menit selama 5 hari berturut-turut. Itu lebih baik dibandingkan sekali olahraga, kamu itu 5 kali 30 menit kan 150 menit. Taruhlah itu 2,5 jam. Kita 2,5 jam. Itu lebih baik daripada kamu olahraga seminggu tapi di level jadi 1 kali. 2 jam atau 3 jam sekali olahraga. Habis itu minggu depan olahraga lagi tapi langsung 3 jam. Itu malah dianggap aktivitas fisik yang berat. Risiko jantungnya naik. Jadi lebih baik intensitasnya kecil, moderat tapi teratur. Itu saya bisa ngomong kayak gitu di depan teman-teman karena hasil penelitian saya. Atau misalnya seperti ini, saya waktu itu belum punya uang untuk melakukan penelitian di manusia. Maka saya penelitiannya di tikus. Saya mau ngecek tikus itu sebenarnya ini dipura-purakan atau dianalogikan ke manusia. Manusia sebenarnya biar kolesterolnya nggak tinggi harus apa sih? Kalau teman-teman punya penyakit kolesterol di keluarganya, penyakit kolesterol itu harus ngapain sih? Apa iya harus minum obat terus? Maka saya mau ngecek, saya mau cari tahu kalau nata de coco bikin kolesterolnya turun nggak sih? Karena ada seratnya. Nah, saya mau cari tahu ke manusia, tapi butuh orang yang banyak banget, dananya banyak banget. Maka saya nggak punya saat itu. Saya ganti manusia dengan tikus seperti hewan coba. Maka hewan cobanya saya bikin jadi sakit, saya kasih daging babi, kolesterol, biar tikusnya sehat. Selama 1 minggu berikutnya tikusnya sakit kolesterol. Nah, makanya disebut dengan tikus berkolesterol. Ya betul. Saya beli tikusnya di IPB saat itu cuma segede remote ini. Tapi selama saya sengaja buat sakit dengan saya berikan lemak babi, pelet, pakan pelet ikan, kemudian kuning telur, kemudian apa lagi? Saya lupa. Kaldu. Saya makankan ke tikus itu setiap hari selama 1 minggu. Tikusnya jadi segede ini. Yang tadinya aktif banget, tikus putih tapi ya yang gede, tikus gede. Jadi tikusnya segede ini dan dia nggak bisa gerak. Mirip seperti manusia. Saya juga nggak punya izin untuk melakukan penelitian ke manusia langsung. Ya toh? Nah, tapi masih makan ke tikus. Saya cek, tikus sudah bukan saya buat jadi sakit nih. Ini pura-puranya manusia yang kolesterolnya tinggi, gemuk dan kolesterolnya tinggi, digambarkan dengan tikus. Nah, kemudian selama 4 minggu kalau saya nggak salah, saya kasih nata de coco. Saya keringkan dulu, kemudian nata de coco-nya saya makankan dia. Jadi dia makannya nata de coco terus. Ternyata kolesterolnya turun, berat badannya turun. Maka saya bisa ngomong, orang kalau mau turun berat badan, makanlah serat. Salah satu serat, namanya nata de coco. Ini saya penelitiannya berbasis tikus. Maka orang-orang di masa depan nanti boleh melakukan penelitian lebih lanjut ke manusia berdasarkan hasil penelitian. Jadi kalau mau kurus,
Banyak orang menghubungi saya karena saya juga melayani konsultasi gizi terus. Coba daripada kamu bayar, cobalah makan sumber serat. Tapi kalau pakai nata de coco ini ada pengecualiannya. Dia harus dikeringkan dulu karena nata de coco pakai sirup. Nah, sirup itu kan ada gulanya. Gula juga bikin gemuk. Makanya saya nggak pakai sirup. Tapi kan siapa yang mau? Maka kalau nggak mau makan buah dan sayur misalnya seperti itu. Nah, itu salah satu histori. Kenapa saya bisa ngomong tentang penyakit jantung? Kenapa saya bisa ngomong tentang obesitas dan kolesterol? Karena berdasarkan penelitian saya sendiri. Teman-teman belum melakukan penelitian saat ini. Maka kalian bisa menggunakan penelitian orang lain yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Itulah kenapa kita cari literatur. Ya, itu caranya. Bukan dengan membaca koran atau baca tweet tertentu atau postingan tertentu di grup WhatsApp orang tua dan keluarga. Nah, sama seperti lagi. Saya distikas menjadi ketua Satgas COVID. Dibenci satu gereja. Karena saya tahu dari ketua Satgas, pendeta saya memasukkan ke grup penyandang COVID di gereja saya. Dan beliau tahu kalau saya orang kesehatan, jadi diharapkan bisa memberi informasi kesehatan. Ada pernah kena COVID di sini? Selain saya, banyak. Oke, nah di grup tersebut saya nggak ngomong apa-apa. Tiba-tiba ada yang posting sesama pasien ya, sesama pasien COVID. Bapak Ibu yang masih positif lihat angka P apa ya namanya, saya kok jadi lupa, city value-nya bisa segera turun. Silakan minum air kelapa, dipakai garam sejumput, didoakan Bapak kami sama dikasih jeruk nipis sedikit. Salah satu romo di Nusa Tenggara Timur berhasil sembuh dan pulih hanya dalam 2 hari. Pernah dapat postingan kayak gitu? Itu masuk ke grup gereja saya dan saya diceramain kayak gitu. Ya saya langsung ke gaspol kok. Saya bilang, maaf Pak, itu hoax. Saya langsung di blog. Terus kemudian disanggah aneka macam dan mendapatkan banyak sekali omongan yang tidak mengenakan dalam kondisi. Ya memang karena itu kok. Dan sudah dibuktikan di portalnya Satgas COVID Indonesia, yang COVID Indonesia, bahwa informasi tentang promo yang itu di Nusa Tenggara Timur itu yang pakai kelapa muda 2 butir. Oke, sampai orang harus melakukan semua hal. Dan ternyata dosen di sini menyampaikan hal serupa di grup dosen. Termasuk ketika Merapi saat itu keluarin debu, sehingga kita dikhawatirkan sudah kena COVID, masker jarang, Merapinya batuk. Ya kan? Kita ambilnya doa bersama. Itu sampai Sri Sultan juga berdoa bersama bikin sayur panas kluweh, kluweh saat itu karena berharap hujan turun. Kalau hujan turun, debu hilang, penyakitnya hilang. Saat itu loh, saking desperate-nya kita, saat itu 2020-an awal. Kamu tahu yang dibagikan di grup dosen? Grup dosen itu, saya langsung marah. Dosen. Silakan Bapak Ibu di rumah masing-masing menaruh ember berisi air di depan rumah dikasih garam. Harapannya biar apa? Mana? Nalar dari mana? Ilmiahnya dari mana? Itu dianggap cara memanggil hujan. Kalian dari SMP sampai SMA dan di luar itu
nggak pernah diajari cara memanggil Tuhan dengan cara seperti itu. Karena harapannya dengan gendang nanti gandangnya menguap, nanti ngumpul di awal, ini awal tempat satu warga, satu Indonesia ngumpul bareng, ngumpul di awal, hidrofilter, nah, nanti narik air, nah alurnya seperti itu. Kan kita sudah banyak tahu, ini barangnya banyak apa? Endemik kenapa? Saya komentar itu dan dianggap basic. Ya, oh, dan itu dosen kesehatan, dan itu maka saya tidak pengen teman-teman mumpung kalian masih semester 1, otak kalian mohon maaf masih polos, belum tahu informasi kesehatan. Ya tahu karena belum dapat informasi kesehatan yang belum kuliah yang di situ sudah ada kuliah fisiologi. Nah, harapannya teman-teman makin kritis. Kalau untuk sesuatu coba dikaji, dilihat literatur ini benar nggak ya? Itu yang namanya dengan cross check. Yang membedakan kalian menjadi penyebar, pembuat hoax atau penstop itu. Ya, nah cara cross check-nya pakai literatur. Bukan dengan cross check, oh ya saya nyari di Google itu ada kok. Yang review banyak, yang share banyak berarti itu betul. Belum. Ya. Oke, kemudian ini juga sama saja tentang keyword. Nah, maaf. Kalau teman-teman mau mencari jurnal saya, kalian bisa cari di Google dengan melihat di dalam jurnal saya ini ada kata kuncinya. Kata kuncinya nggak begitu kelihatan ya. Nata de coco, serat pangan, hiperkolesterol. Kalau yang di sini penyakit jantung, aktivitas fisik, riset kesehatan dasar. Ketika mengeklik itu, nulis itu di Google atau mesin pencari yang lain, sudah pasti akan ketemu dua hal ini. Nah, itulah cara kerja dari keyword. Kalau kalian menuliskan dengan detail, akan diarahkan ke literatur yang mau kalian cari. Meskipun belum tentu isinya cuma ini aja ketika mencari, bisa jadi berdempetan dengan berbagai macam tulisan-tulisan yang lain. Nah, atau ini misalnya kemarin ketika ikut Kongres Gizi se-Asia, saya mempunyai 2 publikasi tentang pemanfaatan keluak, bikin hitam di rawon, keluak dijadikan sebagai apa namanya pengawet ikan, pengawet alami. Kemudian ini snack untuk orang dengan diabetes. Saya bikin dari daun kelor. Nah ini dibikin penelitian, dipublikasikan, kemudian apa namanya ada keywordnya. Maka kalau mau menjabatkan tulisan ini ya tulis keywordnya aja di mesin pencari, nanti pasti akan ketemu. Misalnya gitu. Nah, teman-teman yang di belakang semoga bisa kelihatan. Ada 2 bukti, 2 buku. 2 buku, yang satu tabloid bekam dengan aneka macam doa-doa di atasnya. Yang satunya lagi jurnal kardiologi. Kardio itu jantung, logi itu ilmu. Maka ilmu jurnal tentang ilmu jantung. Di bagian tabloid bekam, dia membahas tentang stroke. Bahkan penulis, bukan penulis ya, salah satu konten di dalamnya adalah tulisan dari salah satu dokter. Bekam untuk stroke ini, dokter ya ini. Terus di sini tentang kardiologi, tentang ilmu jantung ada banyak penelitian. Ini namanya jurnal, teman-teman. Kalau tadi yang saya publikasikan itu cuma 1 artikel. Nah, artikel punya saya, punya si A, punya si B, punya si C, dibendel jadi 1, jadilah jurnal. Nah, jurnal ada edisi yang cetak, ada edisi yang online. Yang online yang kalian bisa download dan bisa cari. Yang cetak kalian bisa cari di perpustakaan. Kalau yang saya pegang, Jurnal Gizi Klinik Indonesia. Ini punyanya UGM. Jadi dalam jurnal ini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 artikel saja. Nanti di edisi berikutnya ada 5 lagi atau 6, 5 lagi atau 6 gitu. Isinya semuanya hasil penelitian semua. Dengan topik yang beraneka ragam. Kalau yang ditampil di layar ini tentu topiknya tentang segala hal tentang jantung, termasuk tentang stroke. Oke, itu 2 buku. Ditulis oleh dokter tentang stroke, ditulis oleh perkumpulan dokter jantung juga tentang stroke.
Yang saya mau tanyakan, ketika kalian diminta tentang, silakan cari tentang literatur tentang stroke. Ada orang yang kena stroke. Nah, silakan cari tahu apa itu stroke, bagaimana mengatasinya. Kira-kira kalian bisa pakai keduanya, pakai salah satunya, atau tidak bisa keduanya. Ini majalah kardiologi, ini tabloid bekam. Ada yang bisa berani berpendapat? Dua-duanya bisa dipakai, dua-duanya tidak bisa dipakai, atau salah satunya bisa dipakai. Ada yang berani kasih pendapat? Tunggu. Ayo, saya nggak suka nunjuk dari dulu. Karena saya dulu ketika mahasiswa nggak mau ditunjuk. Tapi ayo ngomong. Berani speak. Karena nanti materi saya di selanjutnya, kalau yang gizi ya, adalah tentang public speaking. Ayo, berani ngomong. Siapapun boleh. Depan atau belakang boleh. Pendapatnya nggak harus benar kok. Ayo. Satu orang. Ayo. Nggak ada yang berani berpendapat. Inilah kurangnya orang Indonesia menurut saya. Nggak berani berpendapat. Sekali orang memberikan pendapat, kamu sakit hati. Nggak berani menerima masukan dan kritik. Itu 2 PR kita. Ayo, berani berpendapat mulai dari itu. Silakan, Pak. Yang merah. Pendapat itu kan berdasarkan dengan ilmiah, terus apa ya, penelitian itu bisa dibuktikan aliran informasi. Meskipun yang ngomong di sini ini mungkin nggak kelihatan ya, tapi Dokter Wada Umar ini. Gimana? Oke. Berarti meskipun ini bicara tentang stroke dan yang nulis salah satu artikelnya adalah dokter, kamu tetap nggak menggunakan ini. Nggak apa-apa. Tetap ini. Saya nggak mengarahkan kamu pilih salah satu, harus pilih. Nggak ya. Kamu punya banyak opsi. Ya. Ini aja merah. Ada yang berpendapat bahwa biru juga bisa dipakai. Monggo. Ayo, katakan, saya nggak tahu kamu ya. Itu golongan orang yang saya nggak suka. Angkat tangan. Mbak namanya siapa? Melin. Ada? Oke, Mbak. Oke, yang tablet yang bisa dipakai. Yang merah? Ini kamu bukan ngarang toh? Ya rame aja, ada yang sisi sini, ada sisi ini, bukan toh? Kan biasanya kayak gitu toh. Kasihan nggak ada yang milih, saya milih itu dah. Oke. Ini juga ada penulisnya ya anyway. Ini meskipun mungkin kecil nanti, tapi di rekaman semoga itu kelihatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 lah ini yang paling. Ada 6 artikel kalau di sini. Di setiap artikel ini ada penulisnya sendiri-sendiri. Cuman memang tampilannya nggak menarik. Kalau ini kan ada gambar otak-otaknya tuh. Gitu. Kalau ini kan nggak ada. Nah, cuman perbedaannya itu. Tapi di sini ini artikel semua dan ada yang nulis. Dan yang nulis ini, yang publishernya adalah perkumpulan kalau saya nggak salah kardiologi Indonesia, kardiologis Indonesia. Jadi orang-orang yang memang spesialis jantung pembuluh yang membuat jurnal ini, kemudian mereka menulis penelitian, membuat penelitian terus menulis artikelnya di sini. Ini ya, tetap ini ya. Oke, ada lagi yang bisa mungkin dua, Mbak. Yang ini enggak. Bisa dipakai. Kamu percaya dokter ini yang bilang iman loh. Nih, kita terus. 4 kali petang dijamin kembali normal. Nanti kalau kalian buka, ini mohon maaf bukan bermaksud merendahkan atau menyinggung.
Nanti kalau kalian buka artikel tersebut, jangan-jangan kalimat pertama kali atau paragraf pertama adalah tentang klaim bekam oleh agama tertentu atau kepercayaan tertentu. Aku mau melanggar itu, misalnya gitu. Nabi bersabda bahwa bla 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 bla. Itu mengawali kalimat. Yang kita nggak tahu langsung. Ya toh, itu buat yang teman-teman beragama Muslim. Tapi kalau nanti tabloid kasih, nah loh, Alkitab mengajarkan bahwa kamu mau mensitasi itu bertentangan dengan kuliah saya. Kamu tidak mensitasi itu imanmu nanti iman. Sering melakukan sering seperti itu kan. Nah, teman-teman, di sekitar kita cetak ataupun elektronik, googling ataupun secara faktual di lapangan, di lapak-lapak atau dimanapun itu, di toko buku dan yang lain, selalu ada dua sisi. Yang satunya populer, yang satunya scholar. Populer itu artinya buat orang yang mohon maaf tidak punya pendidikan khusus, itu bacaan umum sambil duduk, sambil jalan dan yang lain. Untuk orang umum yang bahasanya dibuat mudah dipahami. Ya, jadi biar kamu tahu majalah-majalah dan yang lain. Kalau scholarly adalah untuk seorang akademisi, maka bahasa-bahasanya ilmiah. Yang orang lain kalau orang nggak punya pendidikan khusus di topik itu nggak akan bisa baca dan paham. Seperti kalian, walaupun kuliah di dunia kesehatan tapi baru semester 1, baca ini belum tentu paham itu maksudnya apa. Yang masih belajar anatomi fisiologi pun belum tentu paham struktur jantung dan kenapa bisa muncul stroke, belum tentu paham. Apalagi orang umum. Maka untuk orang-orang umum dibuat artikel ini. Itulah kenapa tenaga kesehatan juga bermain di ranah ini. Bukan nggak boleh, tapi bisa untuk memberikan informasi secara mudah dipahami. Saya pun mungkin tidak bermain di tabloid cetak dan yang lain, tapi saya bermain di sosial media. Bisa dipertanggungjawabkan? Enggak. Tapi saya mencoba menyampaikan menyampaikan ilmu biar mudah dipahami oleh orang secara banyak di sosial media misalnya. Karena saya di gizi, saya menyampaikan informasi tentang gizi dan kesehatan. Misal seperti itu. Tetapi apakah kita dalam menyampaikan lagi ke orang lain, dalam menuliskan makalah, tugas, dan yang lain, kita tidak diarahkan menggunakan yang seperti ini. Sekalipun yang menulis mungkin seorang ahlinya ahli. Tidak boleh. Yang kita bisa citasi, yang kita bisa gunakan justru yang seperti ini. Meskipun ini namanya majalah. Majalah itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya jurnal. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya juga bekam jurnal. Tapi ini populer. Gitu ya. Nah, sayangnya karena yang valid itu yang seperti ini, seharusnya kan masyarakat konsumsi yang seperti ini. Tapi kan warnanya aja nggak menarik. Gambarnya nggak ada. Fontnya kaku. Bahasanya juga kaku. Nah, baku dan kaku. Maka memang jarang orang akan mengambil ini. Tugas kalian sebagai akademisi juga saya mengambil literatur dari sini untuk ditranslatekan dengan bahasa yang mudah dipahami orang. Itu tugas kalian. Maka nanti kalau di gizi, siap-siap teman-teman yang gizi. Isi tugas dari saya, mata kuliah saya untuk ke depan, silahkan cari jurnal, analisis jurnal, dan kalian siarkan di sosial mediamu dengan bahasamu sendiri. Tag nama saya. Akun saya. Itu tugasnya kayak gitu. Kenapa? Karena orang butuh ilmu. Tapi kalau baca ini belum tentu paham. Kalian yang paham, maka kalian akan bisa. Jangan sampai mengambil dari yang model seperti ini. Nah, kemudian ada yang disebut dengan gray literatur. Literatur abu-abu. Kalau kalian buka googling, topik-topik tertentu misalnya seperti tadi tentang stroke itu misalnya, ini taruhlah ini adalah satu diagram Venn tentang stroke.
irisannya banyak banget. Yang tentang penelitian resmi dari jurnal-jurnal ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, misalnya hanya lingkaran warna gelap ini. Dari percobaan klinik, uji coba klinik yang betul-betul dilakukan, penelitian yang betul-betul dilakukan. Kita harapannya mencari yang ini saja. Tapi di dalam mesin pencari semuanya ada. Ada yang terbitan pemerintah. Dinas Kesehatan Sleman mengeluarkan cara menghindari stroke. Seakan-akan boleh dipakai toh? Kan dinas kesehatan. Pemerintah lagi. Tapi ternyata itu disebut grey literatur. Literatur yang nampaknya ilmiah tapi sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena yang nulis di dinas kesehatan belum tentu bisa dipertanggungjawabkan tulisannya betul atau enggak. Sama seperti tabloid tadi. Nampaknya ilmiah, tapi ternyata enggak bisa dipertanggungjawabkan. Atau misalnya ini uji coba tapi masih belum dipublikasikan di jurnal misalnya. Skripsinya kakak kelasmu yang luar biasa banyak di perpustakaan rapi banget nggak pernah dibuka lagi. Itu juga tidak bisa dipertanggungjawabkan karena belum pernah dipublis. Baru jadi penelitian aja, laporan aja, belum bisa dipublikasikan di dalam jurnal ini, maka nggak bisa dipertanggungjawabkan. Sekalipun itu hasil penelitian, nggak bisa. Jadi skripsi ternyata nggak bisa dijadikan panduan. Kenapa? Karena kalau yang skripsi, siapa yang menguji? Siapa yang mengecek itu betul atau salah? Kalau mau di sini, terbit di dalam artikel seperti yang saya pegang ini, dia ada yang namanya editorial board-nya. Ada timnya sendiri untuk ngecek. Banyak banget, saya bacakan. Ada dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari Erlangga, dari UI, dari organisasi profesi, dari UGM, dari Sarjito, dari tempat-tempat yang lain. Banyak banget. Artikel-artikel yang diterbitkan di sini sudah lewat pintu-pintu tadi, orang-orang tadi. Mereka yang akan ngecek, oh ini betul, oh ini salah, oh ini kurang, ini, oh ini. Sehingga kalian bisa pakai ini sebagai sumber kalian ngomong atau nulis. Tapi ketika laporan pemerintah, siapa yang bikin? Nggak ada. Ketika itu adalah omongan dosen seperti saya sekarang ini, muncul di YouTube, kamu jadikan literatur, siapa yang mengomentari saya yang saya katakan pasti betul atau enggak? Enggak ada. Maka tidak bisa dijadikan literatur. Padahal nampaknya ilmiah. Nah, itulah yang disebut dengan grey literatur. Sesuatu yang nampaknya ilmiah, sesuatu yang nampaknya benar, tepat, bisa digunakan, tapi sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga kita sebagai akademisi diharapkan untuk tidak pakai itu. Sekalipun itu publikasi pemerintah. Sekalipun itu misalnya publikasi-publikasi yang lain dari kampus, itu ternyata nggak bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Nah, ada banyak sekali contoh grey literatur, salah beberapanya ini, gitu ya. Dokumen dari pemerintah, disertasi, skripsi, tesis itu sama ya, cuman beda levelnya aja. Tapi tulisan-tulisan seperti itu ini juga majalah, buletin, laporan-laporan tabloid bekam tadi itu juga termasuk grey literatur. Meskipun yang diomongkan di dalamnya betul, tidak menjerumuskan, tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan aja. Tapi kita tidak ngomong itu salah ya, enggak. Oh itu salah, itu firman di kitab suci sih ada itu. Tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan saja tulisan-tulisannya di dalam, ya. Bukan berarti salah, bukan. Tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini ada contoh yang lain. Bibliografi, riwayat hidup seseorang, itu ternyata bukan menjadi literatur yang baik. Kemudian hasil diskusi sampai nanti webinar. Misalnya. Webinar itu seminar dengan menggunakan web. Ada orang ahlinya, ahli tahu nggak ngomong tuh. Kalau webinar itu kan pasti ahli, bukan orang sembarangan. Meskipun yang ngomong ahli dan itu forum akademik, forum resmi, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai literatur. Ternyata ini termasuk sebagai grey literatur, gitu ya. Email, Wikipedia kemarin habis meninggal pun besok paginya langsung muncul usianya Ratu Elizabeth sampai 2022. Baru kemarin, baru ini meninggal langsung diedit. Artinya Wikipedia kamu bisa ngedit.
Siapa itu yang bertanggung jawab atas kebenaran yang ada di Wikipedia? Ya toh? Kemarin ketika SMA nyari literatur banyak dari Wikipedia, so jangan dilakukan lagi. Karena siapapun bisa ngedit Wikipedia. Maka nggak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sekalipun mungkin ketika kalian baca itu sudah betul informasinya, bukan hoax, tapi nggak bisa dipertanggungjawabkan aja. Nah itu yang perlu kita hindari. Saya punya contoh lagi tentang grey literatur. Ini adalah profil kesehatan Dinas Sleman 19, 20, 21 itu ada terus. Setiap tahun ada. Meskipun ini diterbitkan oleh Dinas Kesehatan, oleh pemerintah, tapi tetap meskipun ini juga fakta, bukan bohong, bukan fakta, tapi tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan dari sini. Atau yang kedua, saya nyari buletinnya rumah sakit Panti Rapih tapi nggak ketemu adanya hal. Jadi saya ngambil googling. Tapi setiap rumah sakit punya buletin seperti ini untuk bacaan orang yang menunggu. Ya, sudah dari rumah sakit? Ada yang dari rumah sakit di sini? Ada? Rumah sakit mana sih? Oh, Panti Rapih tahu ya? Ada publikasi rutin. Bentuknya buletin, entah itu satu lembar atau entah itu buku tipis, itu ada di ruang tunggu banyak. Yang menulis dokter di situ, ahli gizinya, tentang topik-topik tertentu di bulan itu. Meskipun ditulis oleh tenaga kesehatan, dikeluarkan oleh rumah sakit, itu grey literatur. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada tim khusus untuk mengkaji itu betul atau salah. Maka itu termasuk grey literatur. Termasuk skripsi. Teman-teman bisa melihat skripsi di Google. Segala macam skripsinya orang itu sekarang di-online-kan. Sehingga teman-teman bisa akses itu semua. Skripsi dari IPB, kampus terbaik juga di Indonesia. Tapi tetap saja tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini termasuk grey literatur. Meskipun isi di dalamnya adalah hasil penelitian. Dan itu betul, bukan hoax. Tapi tetap tidak bisa dipertanggungjawabkan. Grey literatur selanjutnya, ini jurnal. Jurnal ilmiah. Kalau jurnal, itu ada kastanya, teman-teman. Jurnal itu punya kasta, punya level. Semakin tinggi kastanya, semakin ketat filtrasinya, semakin susah untuk publish di situ, semakin ideal hasilnya. Oke, itu grade nomor 1 di dunia. Ini salah satunya. Saya berhasil sama salah satu dosen gizi menerbitkan abstrak kami ke jurnal ini. Hasil penelitian kami yang tadi tentang keluak dan tentang diabetes. Nah, Stikes Panti Rapih juga punya jurnal, jurnal iCare namanya. Tapi buat keperawatan aja, yang gizi belum punya. Buat keperawatan aja dulu, untuk sementara ini buat keperawatan. Nah, kalau tadi ini ada akreditasinya, yang punya Stikes belum ada, karena baru muncul beberapa waktu kemarin. Jadi masih newbie. Meskipun sama-sama jurnal, tidak bisa disamakan keduanya, karena kastanya berbeda. Kastanya ini bisa dilihat dari akreditasinya sendiri. Teman-teman mungkin sekarang belum diajari cara mencari yang akreditasinya bagus. Karena nanti ketika di googling, cenderung kita akan mencari dalam bahasa Indonesia. Jurnal-jurnal bahasa Indonesia rata-rata ya, setiap kampus itu punya jurnalnya masing-masing. Dan karena akreditasi itu susah, syaratnya ketat, banyak yang belum sampai akreditasi yang bagus. Seperti punya Stikes ini, karena baru 2 tahun kalau saya nggak salah, belum terakreditasi. Sehingga isinya ya ilmiah, tapi kualitasnya low, rendah. Jika dibandingkan dengan yang sudah terakreditasi dan levelnya lebih tinggi. Gitu ya. Tapi teman-teman bisa dapat semuanya itu di Google. Nah, ini kasta nomor 1 di dunia. Grade nomor 1, salah satu grade nomor 1 di dunia untuk jurnal gizi dan kesehatan. Saya bisa terbit dari situ. Tetapi saya kasih contoh bahwa yang saya terbitkan termasuk grey literatur. Kok bisa? Padahal ini jurnal ilmiah, ini hasil penelitian. Karena yang saya terbitkan abstraknya saja. Kalau teman-teman membaca jurnal, misalnya seperti ini, satu buku isinya 5 atau 6,
Kalau pengen yang di belakang atau yang di depan mungkin pengen lebih tahu, silakan ke perpustakaan. Ada banyak jurnal yang cetak seperti ini. Nanti bakal ada tulisan ini akreditasinya berapa, gitu ya. Paling bagus akreditasi 1, dan 2 sampai 6. Yang punya stiker belum terakreditasi. Nah, di setiap jurnal seperti ini, satu artikel paling 8 sampai 12 halaman. Selalu diawali dengan abstrak atau ringkasan. Jurnal artikel ini bicara tentang apa sih? Penelitian ini bicara tentang apa sih? Itu namanya abstrak. Kemudian di bawah abstrak ada penjelasannya lengkap tentang penelitian tersebut. Gitu ya. Nah, yang sahih, betul, baik, relevan adalah ketika kalian bisa punya jurnal yang ada abstraknya, ada bodinya. Oke, karena di body tersebut kalian bisa baca secara detail tentang hasil penelitian tersebut. Oke, itu yang valid. Tapi di dalam publikasi saya di sini, karena ini adalah kumpulan abstrak, abstraknya saja, ringkasannya saja, maka itu disebut grey literatur. Karena di dalam abstrak ini kita cuma bisa baca tentang ringkasannya aja, tentang detailnya kita nggak tahu, maka nggak bisa dipertanggungjawabkan. Tentang misalnya penelitian saya ini dengan bikin snack dari daun kelor, snacknya berapa banyak, diberikannya berapa, bahan bakunya apa aja, hasilnya gimana, itu nggak bisa diketahui dengan hanya baca abstrak ini, maka nggak bisa dipertanggungjawabkan meskipun terbit di jurnal yang berkualitas, maka termasuk grey literatur. Maka tadi abstrak termasuk literatur. Nah, abstrak yang dikumpulkan jadi satu seperti ini untuk edisi ini disebut dengan proceeding. Ini namanya proceeding. Karena untuk edisi tahun 2019 ini dia berisi abstrak saja, tapi di edisi yang lain edisi full paper. Ya, ini namanya full paper kalau kayak gini. Kalau nanti teman-teman mendownload di Google, ada pilihan full paper PDF. Nah, muncullah yang seperti ini full paper. Abstrak plus body. Tapi di sebelah full paper pasti ada tulisan abstrak saja. Nah, abstrak saja seperti ini. Untuk jurnal-jurnal yang berbayar, kalau mau diakses itu nanti ada yang beberapa ketika mencari kalian harus bayar sekian ratus dolar. Mahal banget. Ya, kalian hanya diberi kesempatan nonton abstraknya aja, itu juga ada. Kalau mau baca bodinya bayar. Nah, maka teman-teman kalau nggak bisa baca bodinya jangan pakai, walaupun itu dari jurnal. Karena apa? Ya grey literatur. Karena hanya abstrak aja. Nanti kita coba cari contohnya. Kemudian ada yang disebut dengan digital object identifier. Ini salah satu ID untuk setiap karya ilmiah yang ada di internet. Nah, seperti ini misalnya kemarin jurnal saya ada 2, saya contohkan setiap jurnal ada digital object identifier-nya di sini. Maka kalau ini diklik otomatis langsung mengarah ke situ. Kayak KTP-nya atau sidik jarinya. Nah itu, kayak sidik jarinya. Jadi setiap artikel punya sidik jari sendiri-sendiri. Artikel yang bagus. Artikel yang tidak bagus tidak punya DOI. Nggak punya atau belum didaftarkan identifikasinya sendiri-sendiri. Ini misalnya seperti ini. Nanti mungkin di bawah atau di atas itu mungkin peletakannya saja. Nah, ini tanda pengenal di dunia digital tadi sudah saya sampaikan. Terus kemudian ini cara mencari literatur yang baik, jangan sampai kita kena literatur atau jangan sampai yang kita cari itu ternyata literatur yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kredibilitasnya bagaimana? Apakah di review? Tadi ada editorial board, ada tim reviewernya sendiri. Kalau ada, oke. Kalau nggak ada, nggak oke. Ya, di jurnal ini peer review-nya, editor board-nya itu bejibun banyak banget. Kalau cuma 20 ada. Banyak banget. Tapi di Stikers Panjerape editorial board-nya cuma 4 orang atau 5 orang. Berbeda kualitasnya. Gitu ya. Kalau di sini dari berbagai macam universitas, dari Stikers Panjerape jurnalnya
didominasi oleh orang lokal, dosen-dosen di sini. Tapi ke depan akan bertambah lagi, lebih baik, sehingga kualitasnya juga akan meningkat. Maka apakah direview oleh sejawat, teman-teman sejawat yang berlatar belakang pendidikan yang sama, atau didukung oleh penelitian yang lain, ada keterbatasan, ada kebaruan? Saya sampaikan, Distikes kalau mau mencari jurnal minimal 5 tahun usia, maksimal 5 tahun usianya. Terbitan 2018 ke atas sampai 2022, ya. Kalau kamu cari literatur kok itu terbit 2017, 16, bahkan 1980-an, dan itu masih ada di Google, sudah expired. Ilmunya sudah usang. Tidak bisa dipakai lagi dan tidak disarankan untuk dipakai lagi. Cari yang lebih baru lagi. Termasuk ini publikasi tahun 2017. Bukan ini. Nah, 2017 bulan Juli. Maka ini sudah nggak bisa dipakai lagi. Ilmunya, hasil penelitiannya sudah usang. Bisa jadi penelitian tentang yogurt pisang ini ternyata sudah tidak relevan lagi. Sudah ada penelitian yang lain lagi barangkali di masa depan setelah 2017 ini. Maka ini sudah nggak bisa dipakai. Ya, jadi kalau mencari literatur di bawah 5 tahun terakhir. Nah, kemudian ini kalau kalian nanti menuliskan jurnal, cari cara publishnya bagaimana, cari jurnalnya di mana dan yang lain, bisa pakai banyak database, terus kemudian pilih jurnal suggestion. Tapi karena kalian belum, ya nanti. Biasanya kalau yang teman-teman perawat diarahkan jurnal eye care biasanya, karena punya sendiri. Kalau yang di gizi nanti kita bisa pakai jurnal-jurnal yang lain sudah didaftarkan di gizi. Kemudian juga jurnal predator, ini hanya informasi saja. Banyak orang, semua dosen, semua mahasiswa dalam ataupun luar negeri di seluruh dunia itu harus membuat penelitian. Dan penelitiannya berlomba-lomba dipublikasikan di jurnal yang berkualitas. Maka itu jadi peluang kejahatan. Banyak jurnal-jurnal yang fake, bohong, predator. Mereka minta, ayo mau nggak dipublikasikan, punya kami bagus loh, tapi ternyata fake, itu bohong. Nah, kamu sudah menyerahkan semua berkasmu, ternyata nggak terbit-terbit, malah diminta. Ini kualitasnya juga diragukan. Ini ciri-ciri jurnal predator, reviewernya minim. Tadi berarti di tempat kita reviewernya minim cuma 4 atau 5 orang, predator bukan ya? Kita nggak tahu ya. Biaya penerbitan mahal kok, di kita masih gratis. Karena semua orang harus terbit kayak dosen. Kalau bisa terbit di jurnal yang berkualitas, grade 1 atau 2, nanti pangkatnya naik. Pangkat kedosenannya naik. Sampai kayak misalnya saya baru dosen biasa, baru asisten ahli, kalau bisa publikasi banyak di jurnal internasional, saya bisa jadi profesor. Ya kalau pernah dengar profesor, itu karena dia menerbitkan penelitiannya di jurnal internasional begitu sering. Nah, maka banyak orang kan berlomba-lomba jadi profesor. Ke arah itu. Karena kalau jadi profesor, gajinya naik, tunjangannya naik, semua kelebihan manfaat di bidang akademik dia bisa dapatkan. Maka berlomba-lomba toh. Nah, maka banyak jurnal, penyedia jurnal merasa ini peluang nih. Kamu mau terbit di jurnal saya internasional loh, bayar sekian, mau nggak? Nanti pasti bagus. Kamu mau karena kamu pengen jadi profesor segera. Nah, ternyata itu fake. Nah, ini banyak sekali ilmuwan, bahkan termasuk dosen itu terjerumus di yang seperti ini. Nah, ini cara-cara untuk kita menghindarinya, gitu ya. Nah, untuk terhindari, cek editorial board. Ini misalnya jurnalnya UGM. Jurnalnya UGM yang ini tapi versi online. Jurnal gizi klinik tapi yang versi online ini saya capture, ternyata pimpinan editornya adalah Prof. Madarina. Kemudian editorial board-nya ada Dr. Andy, Mas Fahmi, ini teman-teman saya juga. Nah, dari mana-mana ini banyak. Atau misalnya ketika jurnalnya Undip, nah ini saya mohon maaf ada preferensi tersendiri karena dua alma mater saya ya saya tampilkan ya ini. Jurnalnya Undip, Jurnal Gizi Indonesia. Nah, ini bisa dicari di mesin pencari seperti Google Scholar, atau bisa dicari di database. Jadi memang sudah
menjadi kumpulan artikel ilmiah yang tervalid lah, valid. Database-nya ada Sinta, DOAJ, Microsoft Academic, Dimension, Garuda, Crossref dan yang lain. Sampai ke Oxford, Harvard dan yang Stanford dan yang lain. Mereka punya database. Nah, semakin tinggi grade jurnal, dia terindeks di aneka macam database. Jadi kalau kamu mengunjungi DOAJ, mengunjungi Garuda, Dimension dan yang lain, bisa menemukan itu. Maka sudah valid. Jurnal-jurnal yang baru terindeks Google, maka hanya ada di Google, nah maka kualitasnya rendah. Karena cuma bisa dicari di Google. Gitu. Minyak kita sepertinya masih di Google aja. Nah, ini adalah database yang teman-teman bisa pilih dari ribuan database. Ini adalah contoh-contoh database yang mengandung literatur ilmiah yang baik. Ada Science Direct, Scopus, ProQuest, PubMed. Kemarin cara mencari jurnal belum ya? Nah, ini contoh-contoh database gitu ya. Teman-teman bisa klik ini, sudah pasti isinya artikel ilmiah saja, tidak mungkin ada artikel populer. Tidak mungkin. Pasti isinya ilmiah. Hanya saja di artikel ilmiah yang ada di sini, kalian cari sesuai dengan topik kalian. Kemudian yang terakhir ini adalah tentang algoritma Boolean. Kalian boleh kok pakai Google, tidak harus pakai database. Jadi bisa cari di dua tempat, bisa di Google, tapi isinya bisa jadi dapatnya sampah, atau pakai database. Kalau database belum tentu sampah, tapi bisa jadi nggak sesuai sama yang kalian cari karena isinya begitu banyak. Ini kalau pakai Google, silakan pakai keyword, di antara setiap keyword pakai kata sambung and, or, atau not. Ketika menggunakan N, misalnya saya mau mencari tentang aktivitas fisik dan jantung koroner, maka keywordnya aktivitas fisik N jantung koroner. Maka yang akan muncul di dalam Google hanya artikel yang bicara tentang aktivitas fisik dan jantung koroner saja. Artikel yang ngomongin aktivitas fisik saja nggak akan muncul. Artikel yang akan ngomong tentang jantung koroner saja tidak akan muncul. Jadi irisan itu akan mempermudah. Karena teman-teman nanti ketika disuruh mencari literatur tidak mungkin bicara satu topik, pasti dihubungkan. Karena kalian sudah level sarjana. Sarjana itu dilatih untuk bisa menghubungkan konsep dengan konsep lain. Gitu. Gaya belajar kemarin ya, gaya belajar dengan tingkat stres. Enggak ngomongin stres aja atau gaya belajar aja enggak, tapi dihubungkan keduanya. Maka menggunakan kata N untuk dapat irisan di tengahnya. Atau menggunakan kata OR untuk bisa dapat semua hal yang terkandung di dalamnya. Atau untuk dapat yang not. Kita mau ngambil yang jantung koroner tapi tidak terkait dengan aktivitas fisik. Jadi cara filtrasinya seperti itu. Saya jarang pakai ini. Yang saya lakukan, saya punya algoritma sendiri. Pakai tanda baca. Ini kalau misalnya pakai N ya, ketika saya mau mencari gizi dengan obesitas, misalnya gitu. Untuk orang obesitas makannya harusnya berapa sih? Atau bagaimana orang makan agar tidak terkena obesitas misalnya. Ini maka pakai dan atau N. Maka ketemunya ya jurnal-jurnal yang bicara tentang keduanya. Atau mau pakai tanda baca, koma. Itu maka nanti akan muncul keduanya gitu. Nah, saya sarankan teman-teman di dalam mencari literatur jangan fokus pada bahasa Indonesia saja. Anggaran penelitiannya orang Indonesia itu terbatas. Artinya bisa jadi tidak update ilmunya karena nggak sempat diteliti, nggak punya uang buat penelitian, nggak punya dana buat penelitian. Maka saran saya adalah selain cari dalam bahasa Indonesia, keywordnya dibuat bahasa Indonesia, keywordnya silahkan ditranslate di dalam bahasa Inggris juga. Ya, keyword pertama yang saya pakai, saya mau cari tentang gizi dengan obesitas. Keyword pertama karena saya harus cari jurnal dan downloadable, bisa di-download full papernya, maka saya pakai gizi, obesitas,
koma, jurnal, koma, PDF. Maka yang akan muncul adalah jurnal yang full paper yang bicara tentang gizi dan obesitas. Hanya itu. Ketika satu keyword saya hapus, sudah beda lagi nanti hasilnya. PDF-nya saya hapus, cuman gizi, obesitas, dan jurnal. Maka bisa jadi nanti tidak bisa di-download. Karena harus bayar. Nah, sedangkan saya kan harus baca dan download. Gitu. Atau ketika bukan jurnal, yang bagian jurnal saya hapus. Gizi, obesitas, PDF. Yang bisa muncul tadi mungkin tablet bekam. Atau WikiHow dan yang lain. Nah, itu bisa ditranslate dalam bahasa Inggris. Nutrition, obesity, jurnal, PDF. Nanti akan muncul jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris juga, tapi topiknya sama. Nah, koleksilah dari semuanya itu, mana yang masih baru dan relevan. Itu cara cari kalau saya. Kalau teman-teman boleh pakai Boolean, boleh pakai cara saya, atau boleh masuk ke database langsung. Ya, ke portal-portal database itu tadi. Itu yang ingin saya sampaikan, masih ada waktu sebelum saya coba bantu tayangkan cara simulasi untuk mencari. Ada yang mau tanya? Karena setelah ini, setelah strategi belajar selesai, teman-teman pasti sudah masuk ke penugasan-penugasan yang harus kayak gini, yang berkaitan dengan keperawatan atau terkait dengan gizi. Per Oktober besok. Itulah kenapa strategi belajar jadi mata kuliah pertama. Karena diharapkan dari ini kalian jadi punya bekal dulu semuanya. Ada yang mau tanya? Saya sambil tampilkan contoh cara mencari literatur. Kelihatan ya? Oke, masih ada waktu sekitar 15 menit. Saya akan coba contoh cari dengan Google. Nah, ini Google. Google yang umum. Kalau teman-teman laptopnya berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris, ada namanya Google Cendikia. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris Google Scholar. Itu isinya, itu seperti database, tapi isinya artikel ilmiah semua. Google Scholar. Maka ini karena masih umum, kita coba cari yang menggunakan Google Scholar. Setiap dari kalian itu punya Google Scholar kok, kalau sudah punya akun Google-nya. Mana Google Scholar saya? Wait. Oh, sepertinya tidak ada. Oke, Scholar. Nah, ini Google Scholar. Oh, lemot ya. Nah, di Google Scholar ini teman-teman silakan yang punya akun Gmail bisa masuk ke Google Scholar untuk mencari literatur yang barangkali teman-teman nanti mau diminta untuk bisa mengkaji tentang topik-topik tertentu. Bisa pakai Google Scholar. Itu menurut saya paling mudah. Nah, di Google Scholar ini, kalau di laptop saya Google Academico. Google Scholar, Google Academico, Google Cendikia sama aja. Ya, silakan boleh sambil pakai handphone juga bisa, pakai laptop juga bisa. Teman-teman boleh simulasi dengan gadget kalian masing-masing. Silakan klik Google Scholar scholar.google.com gitu ya, atau cari tentang Google Scholar, nanti pasti akan diarahkan ke seperti ini. Nah, ketika sudah masuk seperti ini, teman-teman tinggal cari literaturnya apa yang mau kalian cari. Mau penelitian terkait dengan kesehatan, silahkan. Sosial boleh, agama boleh, atau apapun boleh. Saya misalnya tentang nutrition, kemudian breakfast. Breakfast. Karena kenapa kita harus makan? Ya, breakfast. Children. Nah, misalnya. Saya pakai koma. Boleh pakai koma, boleh pakai N, pakai OR, pakai
not, silahkan. Kalau saya nggak usah pakai jurnal dan PDF lagi kalau sudah di Google Scholar, karena sudah pasti itu jurnal isinya. Tapi kalau di Google umum, maka silahkan pakai jurnal dan koma PDF. Kalau ini sudah pasti PDF, sudah pasti penelitian. Kita klik. Nah, inilah hasil penelitiannya. Hasil temuannya. Nah, teman-teman udah lihat ya. Kalau pakai laptop mungkin lebih mudah karena di bagian kiri ini ada filtrasinya. Di stiker Spantirape diharapkan 5 tahun terbaru toh. Maka dari itu di sini sejak 2018. Sejak 2019 atau 21 atau 22 atau selamanya, artinya dari tahun jebot bisa muncul. Kalau dari selamanya di sini saya pilih, maka yang muncul adalah untuk keyword nutrition, breakfast, and children 200.000 artikel. Tapi kalau kita pilih sejak 2018 karena dimintanya kan 5 tahun terbaru, maka hanya ada sekitar 18.000 artikel saja. Ini mempermudah, ini filtrasi namanya. Selain ini kalian bisa cari yang dari yang terbaru juga boleh. Bisa diedit nanti. Jadi carinya urutannya dari yang paling baru fresh kemarin terbit sampai yang 2018 terbit. Ada banyak sekali penelitian-penelitian yang kalian bisa download gitu ya. Bisa disimpan juga bisa dibaca. Kalau ada PDF-nya seperti ini, maka bisa dibaca. Bisa di-download, nggak bayar. Tapi kalau seperti ini nggak ada PDF-nya, kita coba cek dulu. Ya, karena teman-teman bisa jadi akan dapat sesuatu yang mungkin harus membayar atau berlangganan. Nah, ini penelitiannya tentang melewatkan sarapan berhubungan dengan kualitas makanan yang jelek di Amerika, anak-anak Amerika. Nih, lihat. Kalau mau membaca artikelnya secara lengkap, harus lewat institusimu. Jadi kampusmu yang langganan dan bayar. Kampus kita belum. Jadi cuma bisa lihat. Karena cuma bisa lihat, nggak bisa pakai, maka ini gray literatur. Karena cuma baca abstraknya aja. Kecuali kamu punya uang buat bayar. Itu menjadi literatur yang bagus. Oke. Nah, ada tulisannya biasanya kayak gini. Kampusmu yang suruh bayarin. Coba masukin kampusmu. Spantirape. No matching institution form. Nggak ada. Gajah Mada ada. Tapi karena saya sudah lulus, akun saya sudah diblokir. Nggak bisa. Jadi kampus memang seharusnya langganan. Tapi langganan kayak gitu mahal banget. Itu dia. Lah, langganan jurnal gitu mahal banget. Karena satu jurnal bisa jadi sampai $200. Berapa? 2 juta. Sekitar 2 juta lebih. Satu jurnal. Sedangkan kalian diminta untuk mencari minimal 5. Uang kuliah saja masih nunggak. Gitu. Jadi silakan cari yang ada literatur, ada PDF-nya kayak gini. Ini pasti bisa di-download. Dan open access. Gemboknya itu terbuka. Nah, ini langsung terdownload. Nah, silakan teman-teman belajar mencari literatur tadi. Terus kemudian cari topik tertentu barangkali, kemudian silakan dicoba di-download. Ya, ini nanti mungkin ada sesi praktikalnya sendiri, tetapi saya coba kasih teaser sekarang. Banyak banget ini nggak bisa di-download, padahal bagus-bagus tentang anak kalau nggak makan gimana ya. Nah, ini lagi. Karakteristik sarapan dan hubungannya dengan asupan vitamin atau mineral di remaja dan anak di mana ini ya, di dunia ya berarti. Bisa dibaca nih 2020. Publish-nya 2020. Nah, ini ada body
artikelnya. Maka ini literatur yang baik. Baik karena gratis gitu ya. Mendukung masyarakat Indonesia. Nah, gratis. Tapi yang harus berbayar kayak gini, ya nggak usah dipilih, nggak apa-apa. Karena berbayar. Kenapa harus berbayar? Ya karena penelitian itu mahal. Dan penerbitan kayak gini, satu jurnal kayak gini, bisa jadi sampai 36 juta. Hanya untuk bisa masuk di sini. Jadi memang mahal banget. Maka mereka minta kamu bayar kalau mau dapat, gitu ya. Nah, kayak gini biasanya bayar nih. Cuman abstraknya aja. Nah, kita nggak bisa pakai yang cuman abstraknya aja. Nggak boleh dipakai. Itu kalau pakai Google. Kalau pakai database gimana? Misalnya saya mau pakai, mohon maaf ya, saya pakai artikel yang untuk gizi. American Journal of Clinical Nutrition. Jadi jurnal gizi kliniknya Amerika. Ini juga grade 1 di dunia. Saya diarahkan sama profesor saya di Undip saat itu kalau cari jurnal dari sini. Karena bisa dipertanggungjawabkan. Dan gratis. Gitu. Maka saya pakainya dari sini. Tapi jangan harap bahasa Indonesia. Sudah pasti bahasa Inggris. Nah. Oke. Kalau mau cari, ini namanya portal. Sudah masuk ke portal jurnal tertentu. Database tertentu. Silahkan di bagian sini. Ya, di bagian sini kalian bisa cari keywordnya mau apa tentang breakfast dan gizi misalnya sama anak. Kenapa sih anak harus sarapan gitu ya? Adakah penelitiannya? Nah, kita coba cari. Nah, ternyata ada. Tinggal filtrasinya sama. Mau sejak tahun berapa? Karena ini jurnal dari tahun 1945 pun ada. Jadi jurnal dari zaman kapan tahun itu ada. Nah, teman-teman diharapkan bisa mendapatkan, ini nanti ada filtrasinya lagi, pilih yang jurnal, terus, maaf, ini filtrasinya bikin lemot. Kemudian pilih yang penelitian, pilih yang review, jangan ambil yang abstrak. Kalau abstrak tadi grey literatur. Ya, pilih yang review gitu misalnya. Ini aja. Maka hanya akan muncul 1.200 artikel tentang sarapan gizi dengan anak. Dan ini gratis. Tapi kalau ada tulisannya get access, bayar. Tapi kalau ada tulisannya open access, free, atau gembok merah yang terbuka, itu bisa di-download. Tapi kalau get access kayak gini ya, maka bayar. Nah, ini tulisannya free. Nah, silakan teman-teman cari yang gratisan aja. Tapi meskipun gratisan ini bisa dipertanggungjawabkan. No? Yang jadi masalah adalah ketika dapat penelitian dan jurnal itu bagus banget dan cocok banget, bayar. Nah, itu yang jadi permasalahan. Saya sering mengalami hal tersebut, gitu ya. Dapat penelitian yang bagus banget, cocok banget, tapi ternyata harus membayar. Ini kalau mau pakai portal. Kalau mau pakai portalnya Indonesia karena kita nasionalisme tinggi, boleh. Namanya Garuda. Garuda. Kalian bisa pilih masuk ke Garuda di sini. Ada search artikel. Ini saking nasionalismenya pun covernya orang Indonesia. Bayangkan dengan yang Amerika tadi, nasionalismenya adalah tidak ada ya. Pasti ya tidak perlu ada kayak gitu, tapi ya nggak apa-apa. Misalnya tentang nutrition breakfast children, tetap sama. Kita coba cari. Tidak ada. Karena kita pakai keyword bahasa Inggris. Nah, coba kita pakai keywordnya gizi sarapan anak. Kalau pakai bahasa Indonesia, karena portalnya Indonesia, ada 30 artikel. Ini dari Prof. Hardinsyah, saya kenal. Ini dari, saya nggak kenal ini. Fahrudin, Prof. Hardinsyah.
Ini tentang sarapan artikel-artikel. Gitu. Oke, 1 menit tersisa. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ya. Ya. Kalau di portal dan portalnya berkualitas, ada akreditasinya, kita bisa jamin. Misalnya, portalnya punyanya Undip itu Jurnal Gizi Indonesia. Ini contohnya, ini portal punyanya Undip, punyanya Gizi Undip. Ada sertifikat akreditasinya. Kasta nomor 2, level nomor 2, maka bisa dipertanggungjawabkan. Biasanya kalau orang Indonesia pamer beginian. Seperti dindingnya rumah-rumah yang habis wisuda, pasti ada foto wisudanya. Mirip, biar diakui. Tapi kalau yang dari luar negeri, tidak perlu begitu-begituan. Tidak perlu begitu. Tidak apa-apa. Itu bisa kayak gini ya Mas ya. Maka bisa diakui. Nah, yang ada di dalam Garuda ini, semuanya diakui Mas. Hanya saja yang membedakan kastanya tadi. Ada jurnal yang, ini dari jurnal epidemiologi, ya ini ya, jurnal epidemiologi, saya tidak hafal itu kasta berapa. Kemudian ada jurnal gizi pangan, ini punyanya IPB, itu kasta kedua, saya hafal. Ini dari jurnal gizi pangan, jurnal media gizi Indonesia, jurnal media gizi Indonesia, saya kurang tahu, mungkin level 3 atau level 2. Buletin Ar-Ribat, saya nggak kenal, mungkin 3 ke bawah. Jurnal Vokasi Kesehatan, Arkesmas, Warta Pengabdian, ini kecil-kecil di sini. Saya tidak tahu itu kasta berapa. Tapi semuanya bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Nanti tinggal beda kastanya aja. Tapi ilmunya sudah boleh betul. Teman-teman boleh pakai yang ada dari sini, boleh semua dipakai. Karena apa namanya sudah dipublikasikan, itu sudah bisa dipertanggungjawabkan. Hanya saja kualitasnya yang membedakan. Tapi apa namanya tentang kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Hanya beda kualitasnya aja. Gitu Mas ya? Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup pas 8.42 kalau di punya saya. Semoga tentang hari ini bisa memberikan manfaat ke teman-teman dalam mencari literatur. Terus bisa membantu kalian ketika diminta mencari literatur dan mencari topik tertentu, silahkan lakukan itu. Jangan sampai pakai grade literatur. Oke? Demikian dari saya buat kuliah hari ini. Selamat melanjutkan perkuliahan. Selamat pagi. Berkah dalam.